Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kembali memberi kami perkenan untuk berlaku ibadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Allah sendiri. Kiranya Tuhan boleh menentukan hati kami, membuka pikiran dan hati kami, untuk kami boleh dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Terpujilah nama-Mu, Engkau juga mengurapi hamba-Mu, supaya benar-benar hamba-Mu hanya sebagai alat yang kudus, yang boleh membukakan isi hati Allah dan menyampaikannya kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya sumber kebenaran itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kisah tentang Yunus. Kalau kemarin kita membaca dari pasal 1, hari ini kita akan membaca dari pasal 2 bagian terakhir yang disambung dengan pasal 3. Kita akan kembali membaca di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 10 mulai sampai nanti kita membacanya pasal 3 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dengan jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kisah Yunus. Kemarin saya mengatakan di dalam khotbah minggu kemarin bahwa kita punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat suka dan menyukai pertobatan umatnya. Karena Allah yang kita kenal dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penebus itu sangat tidak tahan hatinya
ketika melihat umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan seketika ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka pengampunan yang total dan final dan permanen itu akan menjadi bagian hidup kita yang sudah dan mau bertobat sungguh-sungguh. Dari pembacaan ini kita belajar bahwa Allah ingin berurusan bukan hanya dengan kota Niniwe yang besar itu, tetapi kalau kita membaca dari pasal 1 sampai nanti pasal 4, kita akan melihat bahwa Allah juga ingin berurusan dengan hambanya yang bernama Yunus. Dari kedegilan hatinya yang sempat memberontak, sempat lari dan sembunyi dari panggilan Tuhan, dan Allah kejar terus Yunus, dan dia berperkara dengan Yunus. Itulah Allah saudara dan Allah sayang, Allah yang berlimpah dengan rahmat, Allah yang berlimpah dengan belas kasih, dan Allah yang tidak tahan dengan murkanya selama-lamanya. Dan murka itu akan segera surut ketika ada pertobatan yang sungguh dari umatnya yang dia sangat begitu kasih. Saudara kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi kita sudah melihat sebenarnya bagaimana proses Allah yang penuh kasih itu, proses Allah yang penuh rahmat itu berperkara dengan umatnya di Niniwe. Mari kita akan membahasnya. Setidaknya saya mendapatkan 3 pelajaran penting dari nas yang kita baca. Yang pertama, dari bacaan ini kita jadi belajar untuk lebih mengenal bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada kita semua untuk berbalik atau bertobat. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kita punya Allah yang begitu murah hati, yang maha pengampun dan penuh dengan rahmat, yang selalu memberi kesempatan kepada setiap umatnya untuk berbalik dari jalannya yang jahat. Mari kita membaca ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saya tertarik dengan angka 40 hari. Saya membacanya dan memaknai 40 hari ini sebagai kesempatan bagi Niniwe, kota yang besar itu, tapi juga sekaligus kota yang penuh dosa itu, untuk berbalik dari jalan yang jahat dan kembali percaya kepada Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi, yang begitu murah hati, yang tidak tahan untuk segera memberikan pengampunan bagi yang bertobat. Ada kesempatan 40 hari. Itulah Allah selalu memberi kesempatan kepada kita. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini semakin jelas ketika saya merenungkan bagian ini, Allah yang murah hati itu, dan sikap kita berhadapan dengan Allah yang murah hati itu bukan malah hidup kita dibuat sembrono, bukan membuat kita akhirnya meremehkan kasih karunia Allah. Tidak. Saya diingatkan ketika saya masih kecil, saya dibesarkan di sebuah kampung di Kota Malang. Ketika Lebaran begitu, ya, Idul Fitri, ya, kami anak-anak yang masih kecil, ya, kelas 1, 2 SD begitu, kita selalu pas Lebaran itu yang 2 hari itu namanya, kita berkumpul dan kita mulai kalau di Malang itu istilahnya golek galak gampil, ya. Artinya kita berbondong-bondong ke rumah orang-orang yang merayakan Lebaran atau Idul Fitri, dan kita motivasinya adalah supaya dikasih uang. Kita senang kalau kita masuk rumah dan kemudian kita disuguhi kue, dan waktu pamit pulang kita diberi uang. Wah, senang sekali. Saya ikut tradisi itu karena kami adalah tinggal bersama-sama saudara kami, ya, yang tidak seiman tetapi baik banget sama keluarga kami. Jadi saya pun besar tumbuh di lingkungan yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi. Ya, apalagi saya masih kecil, jadi saya ikut aja. Ya. Nah, ada hal yang menarik. Kami akan dengan senang
dengan sukacita ketika menuju rumah orang yang kami yakin, yang kami tahu, kami kenal, dia adalah orang yang murah hati. Kita pasti ngobrol, nanti kita pasti dapat banyak, kita akan dapat sekian rupiah. Ya, kita akan masuk rumah orang itu yang kita kenal murah hati itu dengan riang, ya, karena pasti dapat uang jauh lebih banyak dari orang yang lain. Ya. Tapi akan beda ketika kita akan masuk ke rumah orang yang terkenal galak, ya, bahkan di depan rumahnya tertulis awas ada anjing galak, ya, atau yang kita kenal orang itu pelit, wah kita akan agak deg-degan maksudnya. Saudara, kenapa saya ceritakan hal ini? Saya ingin mengajak saudara, kita harus mengenal dan terus mengenal bahwa kita punya Allah yang murah hati, sehingga kita punya keberanian untuk menghampiri tahta rahmat pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita memang harus takut kepada Allah karena dosa-dosa kita, tetapi justru karena kita juga tahu bahwa Allah yang penuh kasih tolong, mari jangan kita lari atau bersembunyi dari rahmat Allah. Justru dengan keberanian kita harus hampiri rahmat Allah itu dengan satu keyakinan kalau kita benar-benar bertobat, Dia pasti dengan kemurahan hatinya akan mengampuni segala dosamu dan dosa. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Ada kesempatan dan kesempatan itu selalu diberikan. Niniwe diberi waktu 40 hari. Saya tidak tahu berapa lama Allah memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Mumpung masih ada kesempatan, cepat-cepatlah bertobat. Kalau saudara sadar masih ada dosa, jangan tunda, karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu akan habis. Mumpung ini perkenan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memberikan pengampunan atas dosa kita, mari kita gunakan. Jangan tunda-tunda lagi untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hampiri, datang kepada undangan Kristus yang penuh rahmat dan kasih itu, dan saudara akan mengalami pemulihan, saudara mengalami pengampunan, dan saudara mengalami kelegaan dari hidup ini. Saya diingatkan satu firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari kita membaca 2 Tawarik 7 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Allah juga memulihkan kehidupan kita. Dan pertobatan, kalau kita membaca dari kisah Niniwe ini, itu bukan hanya secara personal, tapi juga komunal. Niniwe akhirnya bertobat. Rakyat Niniwe dan Raja Niniwe bahkan diserukan kepada semua orang, bahkan hewan, ikut-ikutan diajak untuk bertobat, diajak dikenakan kain kafan. Ada pertobatan nasional di Niniwe. Ada pertobatan komunal, bukan hanya personal. Artinya apa? Kita pun juga perlu terus berdoa supaya Tuhan juga mengirimkan hujan pemulihan dan pertobatan atas negeri kita, supaya negeri kita dipulihkan dan diberkati. Ini janjinya Tuhan yang penuh kasih. Jadi mari bersama-sama kita terus mengenal Allah yang kasih itu, karena dengan begitu kita akan punya keberanian untuk datang mengambil rahmat Tuhan. Tidak lari, tidak sembunyi. Kemarin saya katakan, justru karena kita sadar kita punya Allah yang penuh kasih, saat kita berdosa dan bergelut oleh belenggu dosa dan tidak berdaya menyelesaikan dosa, maka satu kesempatan ini harus kita gunakan. Datang, hampiri dan terima rahmat daripada Tuhan dengan pertobatanmu yang sungguh. Yang kedua, bukan hanya kita belajar mengenal Allah yang murah hati itu, tetapi kita juga belajar tentang kerendahan hati dan kehancuran hati untuk berani mengaku salah. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang juga kita bisa tarik pelajaran dari kisah
Niniwe. Orang Niniwe akhirnya menyadari bahwa mereka selama ini salah. Banyak dosa sudah dilakukan. Dan mereka menyadari bahwa mereka harus percaya kepada Allah yang hidup, Allah sang Khalik langit dan bumi, Allah yang penuh dengan welas asih dan pengampunan. Dan mereka menyadari kesalahan mereka. Mari kita membaca ayat 5 dan yang ke-6. Dari pasal 3, 5 dan yang ke-6. Orang ini percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia, raja itu, dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Pertobatan yang sungguh selalu bisa dilihat dari sikap hati yang benar-benar terekspresi dari sikap tubuh. Dan itu yang ditunjukkan, bukan hanya orang Niniwe percaya kepada Allah, tetapi diwakili oleh rajanya. Dia turun dari singgasananya, kemudian mengenakan kain kabung dan dia duduk di abu. Dia dari singgasana seorang raja yang penuh dengan kemuliaan dan dihormati oleh penduduknya dan rakyatnya. Dia turun, dia lepaskan baju kemegahannya dan dia mengenakan kain kabung dan duduk di abu. Ada kerendahan hati dan hancur hati yang terekspresi dalam sikap yang bisa dilihat. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah wujud kehancuran hati yang sungguh, yang bersumber dari pertobatan yang ingin benar-benar mengakui salah. Biasanya manusia sulit untuk mengakui salah, tetapi hari ini kita belajar. Mari kita dengan hati mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Kepada Tuhan juga barang tentu, tetapi juga kepada sesama kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada papa kita, kepada mama kita, kepada keponakan-keponakan kita, kepada cucu kita sekalipun. Kalau kita merasa pernah menyakiti mereka dan melakukan kesalahan, marilah kita minta maaf. Biasanya orang yang punya jabatan, orang yang punya kehormatan, sulit sekali untuk menekuk hatinya dan meminta maaf. Saya sangat kagum dengan sikap Panglima TNI kita, ya, yang kemarin waktu ada kerusuhan di Ciracas, dia dengan gentle meminta maaf atas nama institusi TNI yang dipimpinnya. Ini adalah contoh keteladanan yang menarik menurut saya. Orang yang punya pangkat tinggi, tetapi dengan kesatria dia meminta maaf atas kesalahan anak buahnya yang telah membuat kerusuhan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan penginginkan. Kehancuran hati dengan segala kerendahan hati, mengakui salah dari dosa kepada Tuhan dan mungkin juga mengakui salah kepada sesama kita. Mari kita membaca di dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 9 sampai ayat 11, dengan cepat saya membacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Allah akan membimbing dan mengajar kita. Siapa yang dimaksud kita di situ? Orang-orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati itu justru berbuahkan hal yang tidak pernah kita bayangkan mungkin.
Allah sendiri akan membimbing dan mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran yang harus kita jalani. Ini adalah wujud nyata dari pertobatan yang sungguh. Ada kerendahan hati, menekuk diri begitu rupa dan taat ya, dengan segala kerendahan hati, dibimbing oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita ini hari ini adalah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Jadi mari kita mengenal Allah yang penuh rahmat itu. Tapi bukan hanya mengenal, kita ekspresikan dalam bentuk kerendahan hati kita untuk mengetuk, benar-benar bertobat, supaya hati Allah yang lembut itu tergetar oleh pertobatan kita. Kemudian Dia turun menghampiri kita, memeluk kita, kemudian membimbing kita dan mengajar kita tentang kebenaran. Itu kalau boleh saya gambarkan dan saya simpulkan, Allah penuh rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus itu akan membimbing kita, membimbing saudara, dan membimbing saya. Mari bersama-sama dengan rendah hati kita bertobat dan minta maaf. Bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada sesama kita. Dan Allah yang murah hati ini juga harusnya mengajar kita untuk meneladani kemurahan hati Allah, sehingga kita juga menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang benar-benar meneladankan welas asih Tuhan, yaitu dengan memberikan pengampunan. Jadi kalau ada orang yang minta maaf, ya kita harus memberi maaf. Kita kan diajar juga minta maaf, tapi kita juga diajar juga untuk memberi maaf. Saudara dikasih dalam kasih Kristus, inilah hal yang kedua yang kita bisa belajar. Yang ketiga, dari bacaan ini mari kita membaca ayat yang ke-10 dari Yunus pasal 3. Ini bagian terakhir. Seperti biasa kalau saya sudah ngomong terakhir, akhirnya gitu ya. Ayat yang 10 dari pasal 3 kitab Yunus. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi yang ketiga yang kita perlu belajar, bukan hanya mengenal Allah yang penuh rahmat itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengekspresikan pertobatan kita dengan rendah hati, tetapi yang ketiga, kita akhirnya dituntun dan harusnya kita mau belajar beriman bahwa ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ini menarik. Kita bukan hanya punya Allah yang penuh rahmat yang akan mengampuni dosa kita, tapi berkaitan dengan pertobatan kita, Dia juga menyediakan pertolongannya yang tidak pernah terlambat. 40 hari itu bukan waktu yang singkat, tetapi cukup bagi orang yang bertobat, tapi juga waktu yang cukup untuk Allah akhirnya tidak jadi menurunkan hukumannya karena pertobatan Niniwe. Dan Allah tidak pernah terlambat. Dan ayat itu mengatakan Allah akhirnya menyesal. Artinya saya membayangkan Tuhan pulihkan Niniwe, Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe, dan pasti Tuhan juga akan memberkati dan akan memimpin, menunjukkan orang-orang Niniwe pada jalan-jalan yang benar yang harus ditempuh oleh orang-orang Niniwe setelah pertobatannya. Ini juga berlaku bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah bertobat, harusnya kita juga punya kerelaan untuk diajar, untuk dibimbing oleh Tuhan, dan kemudian siap sedia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dan pertolongan demi pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah berperkara dengan kita, bukan hanya masalah dosa kita, tapi jaminan hidup setelah pertobatan kita, Tuhan jamin. Dan Tuhan juga akan menjaminkannya dengan pertolongan demi pertolongan setiap hari, setiap saat. Dan ini juga yang disaksikan oleh Daud ketika dia mengatakan, Allahku adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku dibimbingnya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang, aku dituntunnya ke jalan kebenaran
Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, karena tongkat dan galah Tuhan itu menjadi perlindungan sekaligus penghiburanku. Kata Daud di Mazmur 23. Itulah Allahmu dan Allahku, yang bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tapi juga memberikan jaminan setelah kita mengalami pengampunan dosa. Jadi dia tidak pernah meninggalkan saudara hidup sendirian. Dia akan menolong saudara, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Jadi apapun yang sekarang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, apapun yang menjadi jalan buntu bagi saudara saat ini, datanglah dan hampiri rahmat kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan rasakan pertolongan demi pertolongannya. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang untuk datang dan mengandalkan Dia, karena Dia bukan hanya juru selamat, tapi Dia juga Tuhan sekaligus gembala yang agung. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah pelajaran yang memberkati saya ketika mempersiapkan hal ini, dan hari ini saya terlalu yakin juga memberkati saudara. Pandemi kita masih rasakan hingga pagi hari ini, tapi percayalah, dan jangan pernah ragukan bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala Agung itu akan menyertai saudara, akan menyertai kehidupan saudara, dan juga menjamin kehidupan saudara melampaui masa-masa kekelaman, lembah-lembah kekelaman, pandemi, sakit penyakit, kesusahan, pergumulan berat, masa depan yang gak jelas. Tuhan akan hantar kita, akan memasuki sekaligus melalui badai dan lembah kekelaman itu. Amin. Karena Dia adalah gembala kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami dan menghiburkan kami di tengah-tengah pandemi yang seringkali menciutkan nyali kami dan menawarkan hati kami. Tetapi hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami diyakinkan bahwa kami punya Allah yang penuh rahmat, dan kami punya kans untuk mengetuk pintu rahmat Allah itu, dan Allah pasti membukakannya buat kami yang mau bertobat sungguh-sungguh dan mau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Berkati setiap jemaat-Mu dan nyatakan kuat kuasa-Mu, mujizat-Mu atas kebutuhan dan sakit penyakit mereka. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan rahmat dan sukacita-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, nama demi nama, keluarga demi keluarga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai murid Kristus yang sejati, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, orang beriman di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.